Kali ini saya akan membahas teori bab 6 mengenai constraint. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami definisi constraint, kedua dapat membuat constraint, ketiga dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misalnya terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga dapat terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus pada tabel departemen, sedangkan terdapat pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Kemudian sintak penulisan constraint. Yang pertama, create table, schema, table, column data type, default X. Kemudian column constraint, tabel constraint. Contoh penulisannya, pertama kita tulis create table, tabelnya itu employees, dimana di dalam employees ini terdapat employee ID dengan tipe number panjangnya 6, kemudian first name dengan tipe varchar panjangnya 20 sampai dengan job ID tipenya varchar panjangnya 10 dan harus diisi. Constraint EMIDBK primary key employee ID, yaitu primary key dengan employee ID. Selanjutnya, constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary key atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ini constraint not null constraint, berarti primary key dari tabel yang diikuti adalah employee departemen. Tidak ada not null constraint, terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom departemen. Nah, ini tidak ada baris yang berisi null untuk kolom last name. Kemudian contoh penggunaan constraint not null, yaitu seperti berikut ini. Create table. Pada last name, ketika kita mendeklarasikan suatu tipe data, kita menambahkan not null pada belakangnya. Nah, pada contoh ini pada ini sama seperti ini, tapi bedanya yang ini diberi nama oleh user, yang ini diberi nama oleh sistem. Kemudian constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique seperti bawah ini. Diperbolehkan karena ini unik, berarti tidak boleh ada yang sama, harus berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti di bawah ini. Untuk yang JSMIT pertama ini diperbolehkan karena di atasnya belum ada JSMIT, dan kemudian untuk JSMIT yang kedua ini tidak diperbolehkan karena sebelumnya sudah ada JSMIT. Kemudian perintah pembuatan untuk ilustrasi di atas. Create table employees, employee ID dengan tipe number, last name dengan tipe varchar dan harus diisi, not null, email varchar, salary dengan tipe number, commission PTC dengan tipe number, year date dengan date not number. Nah, ini constraint
employee email buka unique email. Berarti dengan perintah ini kita menunjuk pada field email ini bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key. Pertama kita mengcreate suatu tabel department dengan tipe seperti ini, departemen ID, number, departemen dengan varchar, constraint departemen name not null, berarti departemen name harus diisi, tidak boleh null. Inertial ID dengan tipe number, location ID dengan tipe number, constraint departemen ID, backup primary key departemen ID, berarti pada sintak ini menunjuk departemen ID sebagai primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key. Pada tabel ini, departemen ID ditunjuk sebagai primary key. Dan pada tabel bawah ini, kalau primary key tidak boleh ada yang null, harus diisi. Karena primary key juga bersifat unik. Kemudian foreign key. Constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key yaitu seperti ini. Pada tabel departemen, yang mana departemen ID dipilih sebagai primary key. Kemudian departemen ID digunakan untuk menghubungkan dengan tabel employees. Maka dari itu, departemen ID digunakan foreign key pada tabel employees supaya bisa berhubungan dengan tabel departemen. Nah, pada bawah ini tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Berarti isi dari tabel departemen ID ini sama dengan isi dari departemen ID yang ada di sini. Oke, lanjut. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Pertama kita create tabel dan isinya itu employee ID dengan tipe number, last name dengan tipe varchar dan not null, email dengan tipe varchar 2, salary dengan tipe number, commission PCT dengan tipe number, hidden date dengan tipe date dan harus diisi, department ID dengan tipe number. Nah, ini perintah untuk membuat foreign key. Constraint fk foreign key departemen ID reference departemen ID. Ini adalah perintah untuk membuat foreign key. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key, yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Kemudian reference, mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Kemudian on delete cascade, menghapus baris departemen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi departemen, mengkonversi dependen foreign key ke nilai. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Kemudian
Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Kemudian onDelete Cascade menghapus baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. OnDelete set null mengkonversi dependen foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel. Contoh penggunaan constraint check yaitu seperti ini. Constraint em salary min check salary lebih besar daripada 0. Berarti ini mendefinisikan nilai dari salary tidak boleh 0, harus di atas 0 karena gaji tidak mungkin bernilai 0. Kemudian menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya itu alter tabel, nama tabelnya, add constraint, nama constraint, tipe kolom. Misalnya ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau gagal dari tabel employees. Pertama kita alter tabel dulu, kemudian tabel yang ingin ditambah, add constraint namanya em manager fk, yang mana foreign key itu manager id, kemudian referensinya employees id. Kemudian menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel, nama tabel, drop constraint, kemudian constraint, tipe kolom. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, yaitu pertama alter tabel drop, kemudian drop constraint, yaitu kan ingin yang dihapus, em manager fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees departemen id, maka gunakan perintah alter tabel departemen drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya seperti ini, alter tabel employees disable constraint em idpk cascade. Ini yang untuk yang di disable untuk employee id pk. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint gunakan klausa enable. Seperti yang tadi, tinggal diganti saja dari enable disitu menjadi enable. Contohnya alter tabel employees enable constraint em idpk. Cascading constraint. Klausa cascading constraint digunakan dengan klausa drop kolom. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Ini contohnya alter tabel T1 drop pk cascade constraint. Kemudian alter tabel T1 drop pk fk call 1 cascade constraint. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint yaitu constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Nah, ini select. Nah, contohnya seperti ini. Select constraint name, constraint type, search condition. Kemudian from isikan user constraint. Yang kita isikan. Dan tabel name sama dengan employees.
Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint yang ada pada viewUserConst column. Yang pertama, select constraint name, kemudian column name, userConst column,